observasi, dimana tujuannya adalah ketika nanti Bu Mita melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, harapannya nanti Bu Mita ketika nanti saya observasi, saya amati, Bu Mita lebih siap, juga lebih percaya diri. Gitu ya Bu? Siap. Nah, akan tetapi sebelum saya melakukan observasi, di kegiatan praobservasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Boleh ya Bu? Boleh, silakan. Untuk pertanyaan pertama adalah tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai dalam kegiatan pembelajaran nanti? Ya, jadi rencananya nanti saya akan mengajar di kelas 4, kemudian materinya adalah tentang sejarah Nabi Muhammad ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, tujuan yang ingin saya capai untuk anak-anak nanti adalah yang pertama anak-anak bisa paham tentang sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian yang kedua adalah membuat alur cerita dengan gambar sederhana. Kemudian yang ketiga adalah meneladani perjuangan Nabi Muhammad ketika hijrah, dan yang terakhir adalah membiasakan sikap percaya diri, kemudian teguh pendirian dan bertanggung jawab. Baik, jadi ada beberapa tujuan pembelajarannya tadi ya Bu. Jadi dalam mata pelajaran agama gitu ya Bu. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya adalah area pengembangan yang hendak Ibu capai itu apa? Ya, jadi untuk area pengembangan itu karena anak-anak nanti belajar tentang hijrahnya Nabi Muhammad, jadi anak-anak bisa benar-benar memahami tentang bagaimana tentang sejarah Islam, terutama bagaimana perjuangan Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian yang kedua adalah saya ingin mengembangkan di area karakter siswa, bagaimana siswa bisa meneladani perjuangan Nabi Muhammad, kemudian bagaimana anak bisa teguh dalam pendirian dan bertanggung jawab. Baik, jadi untuk area pengembangannya yang hendak Ibu capai adalah bisa memahami dari perjalanan Nabi Muhammad, hijrah, kemudian dari situ kita bisa mengambil karakternya sehingga bisa meneladani gitu ya Bu. Untuk yang pertanyaan selanjutnya adalah strategi apa yang Ibu sudah Ibu persiapkan untuk pembelajaran nanti? Jadi nanti rencananya untuk metode pembelajarannya adalah diskusi, kemudian tanya jawab. Nah, untuk diskusi nanti kan ada beberapa kelompok ya, jadi nanti kelompoknya juga beragam. Jadi anak nanti di dalam 3 kelompok itu nanti diacak, jadi menggunakan spin wheel. Kemudian untuk model pembelajarannya adalah problem based learning. Kemudian untuk medianya nanti saya menggunakan yang pertama adalah video. Jadi anak-anak itu kan ketika belajar, apalagi kalau belajar sejarah itu biasanya kan gampang bosan. Nah, strateginya adalah nanti saya startkan video di YouTube supaya anak-anak bisa lebih semangat. Jadi tidak hanya ceramah saja. Kemudian yang kedua adalah nanti anak-anak saya sediakan rute, seperti nanti saya membuat rute atau peta seperti itu. Kemudian anak-anak diberikan gambar. Nah, gambar nanti anak-anak bisa menempel di rute tersebut sehingga anak-anak bisa tahu, oh nanti perjalanan Nabi Muhammad itu dari Mekah ke Madinah itu melewati apa saja, seperti itu. Kemudian untuk penilaian supaya anak-anak juga bersemangat, nanti penilaiannya adalah berupa puisi. Itu rencananya. Ya. Baik, jadi untuk strategi yang sudah Ibu persiapkan, yang pertama adalah metode diskusi, tanya jawab, kemudian modelnya ada PBL gitu ya Bu, kemudian medianya menggunakan media yang sangat variatif sekali ya Bu, ada video pembelajaran, ada rute, dan juga gambar-gambarnya, kemudian ada quizzes. Mungkin untuk pertanyaan praobservasi ini sudah sampai di sini saja Bu. Sudah ada 3 tadi yang nanti akan saya amati dalam pembelajaran ketika observasi nanti. Oh ya, nanti rencananya Ibu akan melaksanakan pembelajaran pagi hari apa? Karena kelas 4 itu kan pelajaran PAI di hari Selasa. Jadi untuk kelas 4 ya. Kelas 4 nanti pembelajarannya itu di hari Selasa. Oke. Jadi untuk observasinya
pada hari Selasa nggih untuk kelas 4, dan semoga untuk nanti ketika observasi berjalan dengan lancar sesuai dengan yang sudah Ibu rencanakan tadi. Ada tujuan pembelajarannya, kemudian area pengembangannya, kemudian strateginya juga terlewati atau terlaksanakan dengan baik. Terima kasih Bu Mita. Cukup sekian untuk sesi praobservasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimpimu arahkan pandangan ke depan. Oke, kita dulu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Pagi yang cerah, senyum yang ceria. Aku pasti bisa bersama. Yes, yes, yes. Oke, hari ini anak-anak siap mengikuti pelajaran kita, deh. Ya, Perasaan kalian hari ini? senang. Tadi kalian habis olahraga? Ya, Sudah makan? sudah. Hari ini yang tidak masuk siapa, Nak? Delvi sama Lutfi. Lutfi sama Delvi. Lutfi kemana? Lutfi sakit. Oke, kalau Delvi? Lutfi kayaknya kecapean habis ke Solo. Oke, semoga kita apa ya? Besok bisa ketemu lagi. Kita doakan untuk yang sakit cepat sembuh. Oke, hari ini kita akan belajar tentang kisah hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anak masih ingat minggu kemarin kita belajar apa? Kita telah belajar tentang bagaimana cara menghormati orang lain, menghargai keyakinan orang lain atau toleransi. Atau nah, untuk hari ini kita akan mempelajari bagaimana toh Rasulullah itu dalam menghadapi orang kafir Quraisy. Oke? Seperti itu. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini adalah menjelaskan sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Ya. Kemudian yang kedua menceritakan kisah peristiwa hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Terus membuat alur cerita kisah perjalanan hijrah melalui gambar dan perangan sederhana. Kemudian menyimpulkan pelajaran di balik hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Terus selanjutnya mempelajari perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Kemudian yang keenam membiasakan sikap percaya diri, teguh pendirian dan bertanggung jawab. Yang lain adalah meyakini kebenaran kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Oke. Sebelum kita lanjutkan, coba kita explain dulu anak-anak, fokus lihat ini ya. Kalau kita angkat, kalian tepuk satu kali. Oke. Kalau tidak di angkat, jadi anak-anak tidak bertepuk. Oke. Bareng ya. Yo, masih ada. Jadi kita fokus. Oke.
meninggalkan sekolah yang lama menuju sekolah yang baru SDN Bojonegoro. Itu termasuk apa? Berpindah atau hijrah. Nah, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, hijrah itu adalah perpindahan Nabi Muhammad bersama sebagian pengikutnya, ya, pengikutnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Untuk apa? Untuk menyelamatkan diri dari tekanan siapa? Kaum kafir Kemudian jadi Nabi Muhammad hijrah ke Yasrib yang terletak di sebelah utara kota Mekah. Jadi jarak antara kota Mekah dengan Madinah itu sekitar 450,4 km. Sekarang kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad Juwita akan sertakan video ya. Sebelum Islam datang, Madinah dikenal dengan nama Yathrib. Banyak orang dari segala penjuru datang ke Yathrib. Seperti biasa, kita segera ke Yathrib. Penduduk Madinah berasal dari segala penjuru. Suku yang paling besar adalah suku Aus dan Khazraj. Mereka menyembah pada berhala. Ada pula orang-orang Nasrani dan Yahudi. Mulai sekarang, ini adalah tanah kita. Meskipun hidup berdampingan, masing-masing suku itu tidak pernah akur. Mereka selalu saja berselisih. Mata pencaharian sebagian besar penduduk Madinah adalah bertani. Tanah di sana sangat subur, sehingga kurma dan anggur bisa tumbuh dengan baik. Oh, lihatlah, pada kita kali ini sangat melimpah. Benar sekali, ini berkat perlindungan pohon keramat. Sebagian besar dari mereka memang masih menyembah pada benda-benda alam. Setiap kali musim haji tiba, seluruh umat manusia datang ke Mekah, termasuk pula suku Khazraj. Ketika kondisi sudah aman, Rasulullah dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan. Mereka menempuh jalur yang belum pernah dilewati sebelumnya. Dalam beberapa kesempatan, ada orang yang mengenali Abu Bakar dan bertanya, Siapakah yang bersamamu? Inilah sahabatku yang menunjukkan jalan untuk pergi ke Yathrib. suku Quraisy mengirimkan utusan ke seluruh suku-suku yang tersebar di sepanjang jalan menuju Madinah dan meminta mereka untuk membantu menangkap Rasulullah. Aku melihat seorang yang mirip di bawah sana. Itu pastilah Rasulullah yang dicari oleh suku Quraisy. Kata Sulkah, pemimpin dari suku Bani Mudlij yang terletak di selatan Madinah. Rasul membangun masjid pertama, yaitu Masjid Quba. Masjid ini dibangun dengan dasar ketaatan dan ketakwaan Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini, Rasul kembali bertemu dengan keluarganya. Ali berhasil keluar dari kota Mekah bersama keluarga Rasulullah. Jadi dari video tadi pasti anak-anak sudah paham ya bagaimana alur perjalanan Nabi Muhammad hingga sampai Madinah. Coba diawali dengan apa tadi ketika rumahnya Nabi Muhammad dikepung oleh kaum kafir Quraisy, maka Allah memerintahkan untuk apa? Hijrah. Kemudian tempat tidurnya tadi disuruh untuk siapa teman Nabi Muhammad yang disuruh untuk menggantikan Nabi Muhammad di tempat tidurnya? Siapa namanya? Ali bin Abi Thalib. Orang kafir sampai di situ, padahal Nabi Muhammad dan Abu Bakar disembunyi di situ. Tetapi apa? Allah memberikan pertolongan berupa apa? Iya, sarang laba-laba ya di pintunya juga, sehingga apa? Kaum kafir Quraisy mengira bahwa tidak mungkin kalau itu digunakan untuk bersembunyi Nabi
teman-teman buka bukunya boleh, nanti bisa panduannya di sini. Ya, bisa. Di sini setelah nanti dimasukkan ini tidak pakai sederhana jika jangan ada silang alay terus kita tempel ini dirapikan loh, pusatnya dirapikan. Kan nunggunya kisah. Ya boleh. Kalau yakin mau pakai korban boleh. Di sini kan Bu, di sini kan. Ya, yang penting ada. Apa sih ini? Kalau di sini nggak bisa. Kalau ini nanti penjelasannya ada. Oke, bantu ini malah. Ayo kepikir ayo. Komentar silakan. Bisa dewe kamu. Ini malah salah. Sama lagi. Ya wajah. Sama lagi mama juga selesai kan? Penjelasannya di sini, di sini, di sini, di sini. Bu. Kalau alih-alih kelompok 1 sudah selesai. Kalau sudah selesai nanti presentasi ke depan. Ya, ayo bisa dimulai kelompok 1. Bisa maju ke depan. Yang lain. Kita bantu. Yo, kelompok yang lain bisa sambil nulis menyelesaikan dan melihat penampilan teman kita ya. Oh, ayo silakan dibuka. Waalaikumsalam
menggantikan Muhammad di tempat tidur.
didukung oleh berbagai pihak, maka juga tidak bisa berhasil. Maka ketika kita menyampaikan kebaikan, ketika kita berdakwah, harus didukung dengan berbagai hal. Oke, anak-anak, kalau ada pertanyaan silakan bisa bertanya. Kalau tidak, kita punya kuis ya. Ini nanti Bu Mita minta anak-anak untuk menjawab. Gantian deh, gantian. Jadi nanti Bu Mita menunjuk siapa yang menjawab baru menjawab. Ya. Nomor 1 dimulai dari siapa? Leher. Di situ saja. Atau mau cepat? Ya, coba jawabannya yang mana? Yang lain bisa membaca juga. Nanti kalau misalkan dilempar pertanyaannya, jadi siap. Sebutkan nama saja. Jawabannya di warna apa? Oke? Bisa? Biru. Oke, ada yang tahu? Bisa Kenzi? Kenzi? Warna kuning. Coba kita lihat. Tepuk tangan untuk Kenzi. Sekarang Yola. Ayo dibaca. Yang lain siapa nanti kalau Yola tidak bisa menjawab bisa di Kota Madinah berarti di biru tua. Yuk, kaum muslim Madinah yang menyambut kedatangan Nabi. Kaum Ansor. Lanjut yang belum wes. Oh, jauh wes. Mas. Oke, jadi itu ya. Betul. Oke, selesai. Terima kasih. Ya. Untuk pertemuan hari ini cukup. Nah, jadi apa Madinah? Ketika kita mempelajari hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah, itu apa? Kita harus apa? Mengambil hikmah. Ya, mengambil hikmah. Dan salah satu hikmahnya tadi apa? Mempererat persaudaraan sesama muslim. Ya, dalam hikmahnya, ya, nanti di situ. Harus selalu rukun dengan temannya, ya, karena kita adalah saudara sesama muslim, ya. Mungkin itu pertemuan hari ini, ya, cukup sekian. Kita akhiri. Bila itu kali saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa berdoa setelah belajar. Ayo, silakan dipimpin oleh salah satu. Karim. Berdoa mulai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Hermin, kemudian Ibu Evi. Untuk pagi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi, di mana kegiatan tersebut merupakan lanjutan dari kegiatan Ibu Hermin yang telah melakukan kegiatan observasi terhadap rekan sejawat yaitu Ibu Evi. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan kemarin, mulai dari pra-observasi, kemudian kegiatan observasi pembelajaran, itu saya yakin sudah dilewati dengan bagus. Hari ini kami pengen mendengarkan bagaimana kegiatan observasi yang telah dilakukan oleh Ibu Hermin terhadap Ibu Evi. Silakan dimulai, saya selaku pengajar praktek akan mendengarkan percakapan pasca observasi yang akan dilaksanakan oleh Ibu Hermin. Silakan. Terima kasih Mas Hendri atas waktunya. Selamat pagi Bu Evi. Gimana kabarnya hari ini? Pada kesempatan hari ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi ya. Jadi pada kegiatan ini tujuannya adalah kita bisa mengevaluasi terhadap proses pembelajaran, yaitu proses observasi yang sudah saya lakukan kemarin pada hari Selasa terhadap pembelajaran yang menyimpang. Akan tetapi pada kesempatan hari ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan Ibu. Iya, siap. Iya. Pertanyaan yang pertama dari perasaan Ibu Minta, bagaimana ketika saya melakukan observasi? Yang jelas saya merasa senang karena dengan dilakukan observasi dari kemarin saya bisa dapat empat kalinya bagaimana saya cara mengajarnya, apakah kurang apa, bagaimana pastinya nanti saya akan tahu seperti itu. Kemudian untuk refleksinya ketika saya mengajar itu dari rencana yang sudah ditentukan, kemudian pada saat observasi itu alhamdulillah langkah-langkah pembelajaran yang sudah direncanakan itu sudah dilaksanakan. Makanya sebenarnya kemarin kita pakai pembelajaran sintang-sintangnya Terima kasih Bu Minta sudah menceritakan perasaannya, kemudian sudah menceritakan apa yang sudah dilakukan. Jadi nanti saya juga akan melakukan membacakan beberapa catatan yang sudah saya catat selama proses observasi kemarin. Dari prosesnya kemarin ada tujuan pembelajaran, kemudian ada area pemahaman yang ingin Ibu capai, kemudian juga strateginya seperti apa. Nanti akan saya sampaikan juga. Tetapi di sini saya akan memberikan pertanyaan lanjutan Ibu. Dari yang sudah Ibu lakukan pada observasi kemarin, hambatan atau kendala mungkin, apakah Ibu menemui beberapa kendala atau hambatan pada saat proses pembelajaran kemarin? Iya ada. Jadi ketika pada saat anak-anak berdiskusi itu kemarin kan ada 3 kelompok, itu satu kelompok itu ada 5 anak. Nah, ketika diskusi itu ada beberapa anak yang tidak aktif. Jadi ketika diskusi itu hanya cari aman anak-anak, hanya beberapa anak yang bekerja. Kemarin kan ada anak-anak menulis, kemudian ada yang potong gambar, ada yang nempel. Nah, mungkin karena kelompoknya terlalu banyak 5 anak sehingga ada beberapa anak yang tidak ikut bekerja. Nah, ketika presentasi juga anak-anak apa itu istilahnya tidak mau, ada yang tidak mau bicara. Jadi hanya beberapa anak saja yang bicara. Dan mungkin kalau itu dari siswa, kemudian dari saya sendiri kemarin ada yang lewat web. Jadi ketika awal pembelajaran kemarin saya lupa untuk menyampaikan kesepakatan kelas. Jadi anak-anak pada saat pembelajaran itu ada yang kemarin izin keluar, beberapa anak izin keluar karena memang saya menyampaikan kesepakatan. Jadi hambatan yang kita alami ketika proses belajar kemarin itu adalah dari siswa dan juga dari kita sendiri. Kalau siswa ada beberapa siswa yang kurang aktif gitu, itu dari beberapa kelompok, hanya siswa itu saja. Kemudian yang kedua dari kita sendiri
itu diberi kesepakatan kelas, maka kedepannya anak-anak akan kurang memperhatikan. Terima kasih Bu Mita untuk solusinya. Solusinya itu tadi Bu Mita sudah menyampaikan akan membuat kelompok yang lebih banyak lagi sehingga dari anggota kelompoknya lebih sedikit. Iya. Jadi siswa nanti akan lebih terlibat terhadap perannya masing-masing. Jadi tidak jip-jipan. Kemudian untuk Bu Mita sendiri lebih untuk langkah-langkahnya lebih terstruktur lagi sehingga tidak ada satu langkah yang tercatat atau terlewatkan, terutama untuk kesepakatan kelas, karena kita tahu bahwa kesepakatan kelas itu sangat penting ya. Untuk solusinya sudah, nanti ini rencananya Bu Mita mau menerapkan mulai dari kapan nanti kira-kira? Insya Allah minggu depan saya akan mengatakan hasilnya. Bu Mita akan menerapkannya mulai minggu depan ya. Jadi nanti saya tunggu nih ceritanya Bu Mita gimana kalau sudah menerapkannya, semoga nanti terlaksana dengan baik pembelajarannya Bu Mita. Jadi untuk tadi yang kelompoknya akan dibuat lebih sedikit lagi, kemudian juga lebih sedikit lagi, semoga nanti lebih baik lagi. Jadi berdasarkan catatan saya juga seperti itu Bu Mita, ketika kemarin saya melakukan observasi di kelas terhadap pembelajarannya Bu Mita ini sudah luar biasa sekali bagaimana membuat siswa itu lebih aktif. Pada kenyataannya memang siswa itu kalau di sini saya melihat Bu Mita itu lebih bervariatif media pembelajarannya. Selain dari modelnya juga sudah bagus, semua sintaknya terlaksanakan dengan baik, tujuan pembelajarannya juga sudah disampaikan terhadap anak-anak dengan baik, kemudian metodenya sudah dilaksanakan dengan baik, ada diskusi, tanya jawab, kemudian medianya juga sangat bervariatif sekali. Medianya ini sudah melakukan menggunakan media-media yang menggunakan IT, ada PowerPoint, ada video pembelajaran, ada kemarin ada itu sangat kreatif sekali. Kemudian ada lagi itu pakai kelompok, itu pakai apa? Ya, untuk pembagian kelompok kemarin untuk antisipasi agar tidak anak-anak kan biasanya aku punya kelompok ini. Nah, kemarin saya buat yang spindle itu jadi anak-anak diacak, jadi anak-anak nggak bisa memilih siapa temannya. Itu menurut saya itu kan sesuatu yang baru untuk siswa, menarik, jadi ya, anak-anak juga lebih antusias lagi. Kemudian di akhir pembelajaran evaluasinya saya juga menarik karena menggunakan quizzes gitu. Karena kemarin gini Bu, untuk quizzes itu saya juga kurang istilahnya soal-soal yang saya siapkan itu kurang untuk siswa. Itu kalau kedepannya nanti saya akan menambah lagi lebih banyak soal. Kita pada pasca observasi ini semuanya sudah saya sampaikan. Untuk jawaban Ibu Mita saya terima kasih sekali, untuk observasi juga terima kasih sekali karena sudah melaksanakan observasi dari pra-observasi, kemudian observasi di kelas sampai dengan pasca observasi ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga pembelajaran